Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nabil dengan NIM 22073051. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir semester Ekonomi Teknik, di mana soalnya yaitu berbentuk cash based project. Sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta. Dengan biaya operasional diperkirakan sekitar 22 juta. Dengan biaya maintenance diperkirakan sekitar 3 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima, dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 25 juta. Tahun ke-12 diperoleh lamsam sebesar 51 juta. Untuk investasi ini diperkirakan berjalan selama 20 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta. Tingkat suku bunganya yaitu 7%. Nah, di sini yang ditanya bagaimana annual cash analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Kemudian jika layak, hitunglah benefit cost ratio, discounted payback period, dan internal rate of the return. Kemudian yang terakhir, berapakah batas kenaikan biaya investasi yang diizinkan agar investasi dapat dilaksanakan. Baik, di sini yang langkah pertama yaitu kita menyusun terlebih dahulu data yang kita peroleh seperti I sama dengan 220 juta, AC sama dengan 22 juta, AM sama dengan 3 juta, GM sama dengan 750.000, AB sama dengan 73 juta, OH5 sama dengan 25 juta, LS 12 sama dengan 51 juta, dan N sama dengan 20 tahun. Kemudian untuk I-nya sama dengan 7%, SV sama dengan 60 juta. Nah, yang ditanya yaitu AE, BCR, DPP, IRR, dan analisis sensitivitas NPV, layak atau tidak layaknya. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat diagram arus kas seperti pada layar berikut, di mana kita harus menyusun dulu grafik diagram arus kasnya. Setelah itu masuk kepada yaitu perhitungan annual cash flow analysis, di mana formula sederhananya yaitu EUA sama dengan min I kurang AC kurang AM kurang GM tambah AB kurang OH5 tambah LS 12 ditambah SV. Untuk formula lengkapnya EUA min I kali A per P 7% 20 kurang AC kurang AM kurang GM, kemudian dikali A per G 7% 20 tambah AB kurang 0,5 OH5 kali P per F 7% 5 dan A per P 7% 20 ditambah LS 12 sama dikali P per F 7% 12, A per P 7% 20 tambah SV A per F 7% 20. Untuk perhitungannya EUA sama dengan min 220 juta dikali 0,0904. Hasil berikut diperoleh berdasarkan dengan tabel bunga, kemudian dikurang 22 juta, dikurang 3 juta, dikurang 750.000 dikali 7,316 ditambah 73 juta dikurang 25 juta dikali 0,7130 dikali 0,0944 ditambah 51 juta dikali 0,4440 dikali 0,0944 ditambah 60 juta dikali 0,02244. Kemudian diperoleh hasil yaitu sekitar 23.663.913,46. Jadi kesimpulan dari annual cash flow analysis ini adalah EUA besar daripada 0, berarti investasi layak dilakukan. Kemudian untuk benefit cost ratio, langkah pertama yaitu
susun formula sederhana EUAB, AB ditambah LS 12 ditambah SV yang merupakan benefit, EUAC atau annual cash cost, I ditambah AC ditambah AM ditambah GM ditambah OH5. Untuk formula lengkapnya EUAB sama dengan AB kali P per A 7% 20 ditambah LS 12, P per F 7% 12 ditambah SF, P per F 7% 20. Untuk EUAC, I ditambah AC dikali P per A 7% 20 ditambah AM, P per A 7% 20 ditambah GM, P per G 7% 20 ditambah OH5, P per F 7% 5. Untuk perhitungannya, EUA benefit atau EUAB sama dengan AB dikali P per A 7% 20 ditambah LS 12, P per F 12, P per F 7% 12 ditambah SF, P per F 7% 20. Kemudian hasil AB yang tadi kita peroleh 73 juta dikali 10,594 ditambah 51 juta dikali 0,44440 ditambah 60 juta dikali 0,2584, maka diperoleh hasil sekitar 811.510.000 rupiah. Untuk EUA cost atau EUAC, I ditambah AC dikali P per A 7% 20 ditambah AM, P per A 7% 20 ditambah GM, P per G 7% 20 ditambah OH5, P per F 7% 5. 220 juta ditambah 22 juta dikali 10,594 ditambah 3 juta dikali 10,594 ditambah 750.000 dikali 77,509 ditambah 25 juta dikali 0,7130, maka diperoleh hasil EUAC-nya yaitu 560.806.750 rupiah. Kemudian untuk benefit cost rasionya tinggal kita bagi EUAB dengan EUAC atau kita bandingkan, maka 811.510 rupiah dibagi dengan 560.806.750 rupiah, maka diperoleh dengan hasil 1,447. Maka kesimpulan dari BCR adalah BCR besar dari 1, maka investasi layak untuk dilakukan. Kemudian discounted payback period. Untuk formula sederhananya yaitu EUA min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM ditambah AB kurang OH5 ditambah LS 12 ditambah SV. Untuk perhitungannya EUA 1 min I kurang AC P per A 7% 1 kurang AM P per A 7% 1 ditambah AB P per A 7% 1. Nah, kenapa kita tidak memasukkan GM? Karena di sini periode pertama dari investasi tersebut, maka tidak diperolehnya nilai GM. Kemudian setelah itu kita masukkan kembali nilai-nilai tersebut. Min 220 juta dikurang 22 juta dikali 0,935 dikurang 3 juta dikali 0,935 ditambah 73 juta dikali 0,935. Kemudian diperoleh hasil dengan min 175 juta 120.000. Untuk periode yang kedua, min I dikurang AC dikali P per A 7% 2 dikurang AM P per A 7% 2 dikurang GM P per G 7% 2 ditambah AB P per A 7% 2. Kemudian masukkan nilai-nilai yang diketahui. Min 220 juta dikurang 22 juta 100 dikali 1,808 dikurang 3 juta dikali 1,808 dikurang 750.000 dikali 0,873 ditambah 73 juta
dikali 1,808, maka diperoleh hasil sekitar min 133.870.750 rupiah. Kemudian untuk periode yang keenam, karena berdasarkan dua periode di atas masih bernilai negatif, maka DPP-nya belum bisa dikatakan layak, maka harus kita cari yang mendekati dengan 1. EUA6 sama dengan min I kurang AC dikali P per A 7/6 dikurang AMP per A 7/6 dikurang GMP per G 7/6 ditambah AB P per A 7/6. Maka kita masukkan nilai yang diketahui sebelumnya, min 220 juta dikurang 22 juta dikali 4,767 dikurang 3 juta dikali 4,767 dikurang 750.000 dikali 10,978 ditambah 73 juta dikali 4,767, maka diperoleh hasilnya sekitar 582.500 rupiah. Maka EUA6 bernilai positif untuk pertama kalinya. Maka EUA6 sama dengan DPP atau di periode pulang pokok. Kesimpulan dari perhitungan DPP, karena pada periode ke-6 EUA6 bernilai positif besar dari 0 untuk pertama kalinya, maka terpenuhinya lah kriteria DPP atau kecil dari umur investasi, maka investasi layak untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, DPP investasi adalah pada periode ke-6 atau dapat dikatakan investasi ini mencapai pulang pokok pada tahun ke-6. Kemudian internal rate of the return atau IRR. Untuk formula sederhananya sama seperti sebelumnya, EUA sama dengan EUAB dikurang EUAC. EUAB berdasarkan benefit yang diperoleh, AB ditambah LS12 ditambah SV, kemudian EUAC diperoleh dari cost, I ditambah AC ditambah AM ditambah GM ditambah OH5. Untuk perhitungan IRR-nya pada I 5%, EUAB masukkan dalam rumus AB dikali P per A 5% 20 ditambah LS 12 P per F 5% 12 ditambah SF P per F 5% 20. Maka untuk EUAB-nya 73 juta. Hasil dari EUAB adalah 960.763.800 rupiah. Kemudian untuk EUAC-nya I ditambah AC dikali P per A 5% 20 ditambah AM P per A 5% 20 ditambah GM kali P per G 5% 20 ditambah OH5 P per F 5% 5. Kemudian masukkan nilai yang diketahui. 220 juta ditambah 22 juta dikali 12,462 ditambah 3 juta dikali 12,462 ditambah 750.000 dikali 98,488 ditambah 25 juta dikali 0,7835. Kemudian diperoleh hasil EUAC dengan hasil 625 juta 3.500 rupiah. Untuk sebelum kita cari kelayakan dari IRR, maka terlebih dahulu kita kurangi EUAB dikurang EUAC. 960.763.800 rupiah dikurang dengan 625 juta 3.500 rupiah, maka diperoleh hasil 335.760.300 rupiah. Maka EUA bernilai positif. Kemudian beralih kita pada I 15%. EUAB sama dengan sama seperti perhitungan sebelumnya. EUAB diperoleh dengan nilai 470.104.900 rupiah. Kemudian EUAC diperoleh hasil
Rp14.294.000, maka langkah selanjutnya kita kurangi 470 juta 104.900 dikurang 14.294.000, maka diperoleh hasil 55.810.900 rupiah, maka EUA bernilai positif. Kemudian untuk perhitungan pada I 20% sama seperti 15% tadi, hanya berbeda nilai I-nya dan nilai tabel bunganya. EUAB sama dengan AB dikali P per A 20% dikali 20% 20 ditambah LS 12, P per F 20% 12 ditambah SF P per F 20% 20 sama dengan 73 juta dikali 4,870 ditambah 51 juta dikali 0,1122 ditambah dengan 60 juta dikali 0,0261, maka diperoleh hasil EUAB 362.798.200. Untuk EUAC, I ditambah AC dikali P per A 20% 20 ditambah AM P per A 20% 20 tambah GM P per G 20% 20 ditambah OH5 P per F 20% 5. Kemudian masukkan nilai yang diketahui tersebut 222 juta ditambah 22 juta dikali 4,870 ditambah 3 juta dikali 4,870 ditambah 750.000 dikali 21,739 dan ditambah 25 juta dikali 0,4.019, maka diperoleh hasil EUAC 362.101.750 rupiah. Langkah selanjutnya yaitu kita kurangkan EUAB kurang EUAC 362.798.200 rupiah dikurangkan dengan 368.101.750 rupiah, maka diperoleh hasil dengan min 5.303.550 rupiah. Berdasarkan pada I 20%, maka EUA bernilai negatif. Kemudian selanjutnya kita akan membandingkan menggunakan rumus X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Maka untuk X-nya belum diketahui dan untuk 0,15 diperoleh dari hasil 15% pada I 15%, kemudian 0,2 diperoleh berdasarkan pada I 20%, kemudian dikurang 0,15 sama dengan 0, dikurang dengan hasil tadi 55.810.900, perolehan hasil dari I 15% per min 5.303.550 rupiah berdasarkan perolehan nilai I 20% dikurang dengan 55.810.900 rupiah berdasarkan nilai I 15%, maka diperoleh X dengan hasil 0,1956, maka X-nya sama dengan 19,56%. Maka tingkat suku bunga untuk di sini terdapat kesalahan penulisan EUA berkisar 0 sama dengan 0 adalah I sama dengan 19,56. Jadi kesimpulannya, karena IRR besar dari MAR, maka investasi layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, untuk analisis investasi terhadap biaya investasi atau NPV. Untuk rumus NPV sendiri
Formula sederhananya yaitu min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AC ditambah LS12 ditambah SV, kemudian NPV-nya sama dengan 0. Untuk yang 0 sama dengan min I kurang AC dikali P per A dikali IN dikurang AM dikali P per A IN dikurang GM dikali P per G IN dikurang OH5 dikali P per F IN ditambah AB dikali P per A IN ditambah LS12 dikali P per F IN ditambah SF P per F IN. Untuk I untuk yang pertama atau I min AC dikali P per A 7% 20 dikurang AM P per A 7% 20 dikurang GM P per G 7% 20 dikurang OH 5 P per F 7% 5 ditambah AB P per A 7% 20 ditambah LS 12 dikali P per F 7% 12 ditambah SF P per F 7% 20. Masukkan nilai atau nominal yang diketahui tadi, min 220 juta dikali 10,594 dikurang 3 juta dikali 10,594 berdasarkan perolehan nilai tabel bunga kurang 750.000 dikali 77,509 dikurang 25 juta dikali 0,7130 ditambah 73 juta dikali 10,594 ditambah 51 juta dikali 0,4440 ditambah 60 juta dikali 0,2584. Maka perolehan hasil nilai I adalah 470.703.205 rupiah. Jadi rencana investasi tetap layak dilakukan walaupun biaya investasi meningkat dari perkiraan awal yang diperkirakan sebesar 220 juta selama tidak lebih dari 470.703.250 rupiah dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Kemudian analisis sensitivitas terhadap biaya operasional. Rumusnya sama seperti tadi, NPV dengan formula sederhana min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AC ditambah LS12 ditambah SV. Untuk NPV sama dengan 0 nya sama dengan min I dikurang AC P per A IN dikurang AM P per A IN dikurang GM dikali P per G IN dikurang OH5 dikali P per F IN ditambah AB P per A IN ditambah LS12 dikali P per F IN ditambah SF P per F IN. Kemudian ketika kita mencari analisis sensitivitas terhadap biaya operasional, maka yang perlu kita ketahui adalah nilai AC-nya. Maka AC dipindahkan ruasnya ke kiri, AC dikali P per A IN sama dengan min I dikurang AM dikali P per A IN dikurang GM P per G IN dikurang OH5 P per F IN ditambah AB P per A IN ditambah LS12 dikali P per F IN ditambah SV dikali P per F IN. Kemudian masukkan angka yang telah diketahui. AC dikali P per A 7% 20 sama dengan min I dikurang AM P per A 7% 20 dikurang GM P per G 7% 20 dikurang OH5 P per F 7% 5 ditambah AB P per A 7% 20 ditambah LS12 dikali P per F 7% 12 ditambah SF P per F 7% 20. Untuk nilai AC berdasarkan tabel bunga 10,594 sama dengan min 220 juta dikurang 3 juta dikali 10,594 dikurang 750.000 dikali 77,509 dikurang 25 juta dikali 0,7130 ditambah 73 juta dikali 10,594 ditambah 51 juta dikali 0,4440 ditambah 60 juta dikali 0,2584. Maka untuk perolehan AC kita bagi hasilnya 483.771.250 rupiah dibagi dengan
perolehan nilai tabel bunga AC yaitu 10,594, maka diperoleh dengan hasil 45.664.645.645.008 rupiah. Jika rencana investasi jadi, rencana investasi ini tetap layak dilakukan walaupun biaya operasionalnya meningkat dari perkiraan awal sebesar 22 juta selama tidak lebih dari 45.664.645.008 rupiah dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Kemudian yang terakhir, untuk analisis sensitivitas terhadap pendapatan, sama seperti tadi, NPV dengan formula sederhananya yaitu min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AC ditambah LS12 ditambah SV. Untuk NV sama dengan 0, berarti 0 sama dengan min I dikurang AC dikali P per AIN dikurang AM P per AIN dikurang GM P per GIN dikurang OH5 P per FIN ditambah AB P per AIN ditambah LS12 P per FIN ditambah SV P per FIN. Untuk mencari nilai analisis sensitivitas terhadap pendapatan, maka nilai pendapatannya kita pindahkan ke bagian kiri. AB dikali P per AIN sama dengan I ditambah AC P per AIN ditambah AM P per AIN ditambah GM P per GIN ditambah OH5 P per FIN dikurang LS12 dikali P per FIN dikurang SV dikali P per FIN. AB kita masukkan angka yang telah diketahui. P per A 7% 20 sama dengan I ditambah AC dikali P per A 7% 20 ditambah AM P per A 7% 20 ditambah GM P per G 7% 20 ditambah OH5 dikali P per F 7% 5 dikurang LS12 dikali P per F 7% 12 dikurang SF P per F 7% 20. AB sama dikali 10,594 di mana nilai ini didapat berdasarkan tabel bunga sama dengan 220 juta ditambah 22 juta dikali 10,594 ditambah 3 juta dikali 10,594 ditambah 750.000 dikali 77,509 ditambah dengan 25 juta dikali 0,7130 dikurang dengan 51 juta dikali 0,4440 dikurang dengan 60 juta dikali 0,2584. Maka perolehan AC 522.658.750 dibagi dengan hasil nilai tabel bunga AB yaitu 10,594 sama dengan 49.335.354,91 rupiah. Jadi, rencana investasi tetap layak dilakukan walaupun pendapatan menurun dan dari perkiraan awal sebesar 73 juta selama tidak lebih dari dan tidak rendah dari sekitar 49.354,91 rupiah dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.